Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 15. Tidak apa-apa, berikan saja mereka beberapa biji teratai. Jawab Lian, lalu bertanya pada Dong Xinliang dan yang lainnya, apakah kamu ingin melanjutkan? Dong Xinliang mengarahkan jarinya yang gemetar ke arah Lian, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Hidung yang punya tahi lalat terasa sakit, mata berkeringat, dan kelopak mata tunggal membuat kepala pusing. Tak satu pun dari ketiganya memiliki keberanian untuk melanjutkan Lian. Haha. 3 batu dipukul di kaki Dong Xinliang, pria berhidung tahi lalat hitam, dan pria berkelopak mata tunggal. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Ayo pergi. Dong Xinliang menahan rasa sakit dan berteriak, dan mereka bertiga saling membantu dan pergi. Hanya Feng Baochai dan Lian yang tersisa di tempat kejadian. Feng Baochai berdiri di sana dengan sedikit malu, terbatuk dan berkata, jangan salah paham, saya tidak membantu Anda. Oh, jawab Lian. Hari ini adalah tes menembak. Saya akan membuktikan bahwa saya adalah jenius menembak di perusahaan. Oh, jawab Lian. Lian, bisakah kamu selalu mengucapkan kata ini? Feng Baochai berteriak dengan marah. Jika kamu benar-benar peduli dengan gelar penembak jenius, ambillah. Apa maksudmu? Feng Baochai bertanya. Maksud Ang Li sederhana saja, dia tidak membutuhkan gelar penembak jenius sama sekali. Lian selalu memiliki tujuan di dalam hatinya, yaitu menjadi seorang penembak jitu. Sebelum meninggalkan rumah untuk bergabung dengan tentara, ayah saya pernah berkata, penembak jitu bisa dibuat dengan peluru, tapi penembak jitu akan lahir. Medan perang adalah tempat perbedaan antara penembak jitu dan penembak jitu benar-benar menonjol. Di bawah lingkungan yang sama, penembak jitu bisa mati, tetapi penembak jitu pasti akan bertahan. Sederhananya, Ang Li tidak ingin menjadi penembak jitu yang mengumpankan peluru, melainkan ingin menjadi penembak jitu sungguhan. Tidak ada. Setelah Lian mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju asrama. Masih ada sedikit waktu, jadi saya harus segera tidur. Melihat Lian pergi sembarangan, Feng Baochai berkata dengan getir, Lian, tunggu saja aku, hari ini adalah waktunya kau dan aku membedakannya. Ketika peluit bangun dibunyikan, para prajurit segera berpakaian dan berkumpul di taman bermain. Setelah senam pagi yang sederhana, makan, memeriksa senjata dan perlengkapan, semua orang dibawa ke lapangan tembak. Karena ini adalah penilaian, seluruh rekrutan resimen dibawa ke sini. Ratusan orang berkumpul di lapangan tembak tetapi sangat diam. Ini adalah disiplin besi tentara. Batalion pertama melakukan latihan sasaran, disusul batalion kedua dan ketiga. Hari sudah sore ketika giliran Komandan Kompi Lian untuk berlatih latihan sasaran. Urutan penembakan sasaran masih berdasarkan kelas, dan kelompok pertama yang turun ke lapangan adalah kelas Feng Baochai. Sejauh ini, hanya 20 orang yang telah mencapai skor 49 dering, dan belum ada yang mencapai skor dering penuh. Feng Baochai sangat percaya diri. Sebelum dia masuk ke lapangan, dia melihat ke arah Lian, tetapi Lian tidak menanggapinya. Suara tembakan terdengar, dan para prajurit menembakkan peluru di magasin ke sasaran satu demi satu. Putaran penembakan pertama berakhir dengan cepat. Hasilnya datang kemudian, dan Feng Baochai memenuhi ekspektasinya dan mencetak 50 ring, menjadi satu-satunya di grup yang mencetak skor ring penuh. Turun dari posisi menembak, pemimpin regu menepuk bahu Feng Baochai dan berkata, nak, tembakanmu bagus. Jika tidak ada kecelakaan, kamu pasti akan ditugaskan ke perusahaan keamanan resimen di masa depan. Kompi penjaga resimen dapat dikatakan sebagai elit dari sebuah resimen. Prajurit yang berpotensi telah dipilih sejak rekrutmen dilaporkan. Oleh karena itu, sudah menjadi impian dan tujuan setiap rekrutan untuk masuk ke perusahaan penjaga. Perusahaan penjaga. Sebelum bertemu Ang Li, itu memang menjadi tujuan Feng Baochai. Tapi sekarang, Feng Baochai hanya punya satu pemikiran, yaitu mengalahkan Ang Li dan membuktikan bahwa dialah penembak jenius yang sebenarnya. Hampir tidak ada yang memperhatikan bahwa di sudut lapangan tembak, seorang prajurit kelas 1 kurus sedang menonton dengan teleskop, dan berdiri di sampingnya adalah seorang perwira bintara tingkat ketiga. Pemimpin pasukan Long, rekrutan tahun ini agak terlalu bagus. Prajurit itu baru saja mencapai 50 cincin. Prajurit superior meletakkan pandangannya, menoleh untuk melihat bintara tingkat ketiga di sampingnya, dan melanjutkan, pemimpin pasukan Long, anak laki-laki itu adalah apakah itu pria yang kamu bicarakan? Dibandingkan dengan prajurit kelas atas yang kurus, pemimpin pasukan panjang bertubuh kekar, dengan tinggi hampir 1,9 meter, dan penuh otot, memberikan perasaan yang kuat kepada orang-orang. Namanya Feng Baochai, dan dia juga rekrutan dengan bakat menembak, tapi dia bukan Lian yang saya bicarakan. Pemimpin pasukan Long terlihat tangguh, tetapi kata-katanya memberikan perasaan lembut kepada orang-orang. Nama belakang prajurit superior adalah Chen, nama baik, dan identitasnya adalah penembak jitu. Mendengar pemimpin pasukan Long memuji bakat menembak seorang pria, Chen Hao berkata dengan nada menghina, apakah itu dia? Pemimpin pasukan Long, kapan persyaratanmu menjadi begitu rendah? Anak itu sekilas tahu bahwa dia telah bermain dengan senjata sebelum dia menjadi tentara.
Ini adalah pertama kalinya dia memotret, dia tidak mendapatkan 50 cincin, jadi dia tidak punya bakat sama sekali. Pemimpin Regu Long tidak membantahnya. Alasannya sederhana. Keterampilan menembak Chen Hao termasuk yang terbaik bahkan di kompi penjaga, jika tidak, dia tidak akan diizinkan menjadi penembak jitu di kompi penjaga. Tidak berbicara tentang Feng Baochai, apa pendapatmu tentang Lian? Tanya pemimpin pasukan Long. Lian, inilah mengapa ketua tim Long dan Chen Hao muncul di lapangan tembak. Chen Hao mendengar bahwa seorang rekrutan mencetak 50 cincin dalam tembakan langsung pertamanya, jadi dia ingin melihatnya. Jika dia juga bisa mencetak 50 cincin kali ini, itu berarti dia bukan kebetulan terakhir kali. Dia memang berbakat dalam menembak. Namun, saya harus melihat seberapa tinggi bakatnya sebelum saya bisa memastikannya. Sejenak dan berikan jawaban yang relevan. Ketua tim Long berkata dengan wajah serius, tidak peduli betapa berbakatnya Ang Li sebagai penembak, jangan meremehkan anak ini. Kenapa? Chen Hao bertanya dengan bingung. Pernahkah kamu mendengar tentang Ni Wanli dan Zhang Nan? Ketua tim Long bertanya. Ekspresi Chen Hao sedikit berubah dan bertanya, apakah mereka dua orang yang coba direkrut oleh komandan kompi kita ke dalam kompi penjaga tetapi gagal? Monitor Long mengangguk penuh semangat, tidak peduli apa yang Anda dengar, hal-hal tentang keduanya lebih dari sekedar legenda, mereka memang legenda. Kapten Long, kenapa kamu begitu yakin? Chen Hao bertanya dengan bingung. Pemimpin pasukan Long menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena Ni Wanli pernah menjadi pemimpin pasukanku, dan Zhang Nan adalah rekanku di pasukan yang sama. Benarkah? Chen Hao berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian bertanya dengan bingung, pemimpin Regu, karena mereka mampu seperti yang kamu katakan, mengapa mereka tetap berada di perusahaan di bawah dan salah satu dari mereka bahkan pergi memasak? Ketua tim Long menggelengkan kepalanya dan berkata dalam-dalam, saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka berdua, tapi yang pasti adalah kekuatan mereka lebih unggul dari saya. Bab 16. Apa? Chen Hao menarik napas. Long San adalah pemimpin Regu dari Regu pertama perusahaan keamanan, dan kualitas militernya yang komprehensif menempati peringkat pertama di perusahaan. Tapi hari ini, Long San berkata secara pribadi bahwa dia lebih rendah dari pria gemuk dan pria kurus, yang benar-benar mematahkan pandangan hidup Chen Hao. Chen Hao mengingat kembali legenda tentang Ni Wanli dan Zhang Nan, yang paling terkenal adalah keduanya pernah bekerja sama untuk menantang kompi keamanan resimen. Akibatnya, orang-orang dari kompi yang sama tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, dan seluruh pasukan akhirnya dimusnahkan. Efektivitas tempur kedua orang ini lebih tinggi daripada seluruh kompi penjaga. Jika legenda ini benar, maka Ni Wanli dan Zhang Nan sungguh luar biasa. Tapi apa hubungannya ini dengan rekrutan baru bernama Lian? Tanya Chen Hao. Long San menjawab, Ni Wanli adalah pemimpin tim Lian, dan menurut informasi yang saya peroleh, Zhang Nan akan memasak untuk Lian setiap malam. Mata Chen Hao membelalak dan dia tidak percaya. Dua legenda bekerja sama untuk menciptakan rekrutan baru. Tidak heran Long San Hui sangat peduli pada Lian. Menghembuskan napas perlahan, Chen Hao menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, dan berkata dengan penuh semangat, pemimpin pasukan Long, saya sekarang juga tertarik dengan rekrutan baru bernama Lian. Karena itu, Chen Hao mengambil teropongnya lagi. Penembakan berlangsung sangat cepat, dan dalam sekejap giliran Lian yang berada di kelas 9. Lian tidak tahu bahwa seseorang diam-diam memperhatikannya. Bahkan jika dia tahu, dia tidak peduli. Saat menembak, seluruh energinya terfokus pada target. Pah, 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 pah. 5 peluru ditembakkan satu demi satu, dan 50 cincin lainnya ditambahkan ke rapor. Apa pendapatmu tentang penembakannya? Long San berbalik dan bertanya. Chen Hao meletakkan teleskopnya dan mengucapkan 3 kata. Stabil, akurat, dan cepat. Mantap mengacu pada tangan dan hati Lian yang mantap. Akurat berarti Lian bisa tepat sasaran. Cepat artinya setelah Lian tepat sasaran dengan tembakan pertamanya, ia tidak akan ragu-ragu untuk beberapa tembakan berikutnya. Ketika 3 kata ini keluar dari mulut Chen Hao, terlihat bahwa dia memiliki pendapat yang sangat tinggi terhadap Lian. Berbeda dengan Feng Baochai. Sebelum Lian bergabung dengan tentara, dia bahkan belum pernah menyentuh senjata, apalagi menembakkan peluru tajam. Hanya dalam 2 bulan menjadi tentara, dia mampu mencetak 50 cincin dalam 2 tembakan langsung, yang cukup untuk membuktikan bakat Lian. Ada orang lain yang juga memperhatikan Ang Li, yaitu ketua grup Kong Jianhua. Kong Jianhua berdiri di depan mejanya, memegang kuas di tangannya dan menulis beberapa karakter yang kuat dan kuat. Dia tidak berhenti menulis sampai komandan kompi penjaga muncul. Bagaimana kabarnya? Komandan kompi penjaga memberi hormat militer dan menjawab, melapor kepada kapten, rekrutan bernama Lian baru saja mencetak 50 dering. 50 dering. Kong Jianhua menghela napas perlahan, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia memang seorang tentara. Komandan kompi penjaga telah mengikuti Kong Jianhua selama beberapa tahun. Melihat ekspresi Kong Jianhua, dia tahu bahwa komandan resimen sangat peduli dengan rekrutan ini. Komandan resimen, apakah Anda ingin memindahkan prajurit ini ke markas resimen? Tanya komandan kompi penjaga. Kong Jianhua menggelengkan kepalanya, mengambil penanya lagi, dan berkata, setelah penilaian, kumpulkan semua rekrutan dengan skor di atas 49 ring. Ya. Komandan kompi penjaga memberi hormat dan mundur. Siapapun yang dapat mencapai 49 cincin sudah menjadi penembak yang hebat.
Komandan kompi penjaga sangat memperhatikan orang-orang ini. Sekalipun pemimpin resimen tidak memberi perintah, komandan kompi penjaga akan memanggil orang-orang ini dan mengamati mereka lebih jauh untuk mengisi kembali darah kompi penjaga. Feng Baochai sedikit tidak senang karena dia ingin mengalahkan Li An dalam menembak. Kini, keduanya telah mencetak 50 ring, yang setara dengan hasil imbang. Seri, bagaimana ini membuktikan bahwa saya jenius dalam menembak. Inilah sebabnya Feng Baochai tidak senang. Yang membuat Feng Baochai semakin tidak senang adalah Li An sama sekali tidak memperhatikan persaingan antara keduanya. Kamu bajingan. Feng Baochai mengutuk dalam hatinya, berharap dia bisa memberinya kesempatan lagi untuk menentukan pemenang antara dia dan Li An. Tidak lama setelah Li An duduk, seorang penjaga berlari ke arah komandan kompi rekrutmen dan mengucapkan beberapa patah kata. Setelah penilaian selesai, komandan kompi mengumpulkan tim, melakukan review singkat seperti biasa, kemudian memimpin tim kembali ke kantor pusat kompi. Li An, Feng Baochai. Kapten Wang tiba-tiba memanggil saat tim hendak pergi. Tiba. Li An dan Feng Baochai merespons satu demi satu. Kalian berdua tinggal untuk saat ini, masih ada yang harus dilakukan di resimen. Pemimpin pasukan 1, kalian juga tinggal dan bawa mereka kembali ketika masalah ini selesai. Ya, seorang pemimpin regu berlari keluar dari tim. Rombongan itu pergi, hanya menyisakan pemimpin pasukan, Li An, dan Feng Baochai di tempat kejadian. Pemimpin regu, tadi komandan kompi mengatakan ada hal lain yang terjadi di resimen. Ada apa? Feng Baochai bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemimpin regu pertama tersenyum dan berkata, bagus. Dia melihat sekeliling dan kemudian berkata, apakah kamu melihat? Yang bertahan adalah semua rekrutan yang berhasil dalam latihan target hari ini, yang berarti resimen akan mengevaluasimu lebih lanjut. Penilaian lebih lanjut. Feng Baochai menjadi semakin bingung. Apakah Anda ingat apa yang dikatakan pemimpin regu tentang bergabung dengan perusahaan keamanan? Mata Feng Baochai berbinar dan dia bertanya, pemimpin pasukan, apakah Anda bermaksud menguji apakah kita bisa memasuki kompi penjaga? 80%-nya seperti ini. Lihat, itu komandan kompi penjaga. Yang mengikutinya adalah Long San, yang terkuat di seluruh resimen. Pemimpin pasukan melihat ke kejauhan dan berkata. Komandan kompi penjaga muncul di lapangan tembak, diikuti oleh Long San, Chen Hao dan beberapa tentara dari kompi penjaga. Sekelompok orang berdiri di tengah lapangan tembak, lalu mendengar peluit, diikuti dengan teriakan Long San, semua rekrutan yang tersisa, kemarilah. Wow, semua anggota baru berlari mendekat. Ini adalah kesempatan bagi mereka, dan mereka semua tampak bersemangat dan gugup. Setelah semua orang berkumpul, Long San memanggil nama mereka dan melaporkan hasilnya masing-masing. Sebanyak 27 orang tersisa. Kecuali Li An dan Feng Baochai, yang mencetak 50 dering, yang lainnya mencetak 49 dering. Laporkan ke komandan kompi, semua personel ada di sini. Long San berbalik dan meneriakkan hormat militer kepada komandan kompi penjaga. Komandan kompi penjaga belum berusia 30 tahun dan terlihat sangat keren. Sambil melirik ke arah rekrutan, komandan kompi penjaga berbicara, orang-orang yang bertahan adalah penembak terbaik di antara rekrutan. Saya tahu Anda semua mengira Anda adalah penembak jenius, tetapi di mata saya Anda bukan apa-apa. Sekarang, saya memberi Anda kesempatan untuk membuktikan diri. Setiap orang memiliki 5 butir peluru. Tunjukkan keahlian terbaik Anda dan biarkan saya melihat berapa berat Anda. Pemimpin regu pertama menebak dengan benar, ini penilaian lainnya. 27 rekrutan dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 9 orang, masing-masing dengan 5 butir amunisi untuk tembakan langsung kedua hari ini. Ketika kelompok rekrutan pertama memasuki posisi menembak, mereka tiba-tiba menemukan masalah. Targetnya bukan pada 100 meter, tetapi pada 150 meter. PS, Ang Li, adalah Li An. Bersambung.